Ini setelah sampai di stasiun langsung nyari penginapan di sekitar sini aja sih, sama nyari rental motor. Dan sedih di sini banyak banget rentalan motor sama tempat nginep. Tapi buat menghindari kalau pas peak season gitu musim padat, lebih baik sih lewat booking online aja. Tiku info ya nomor telepon pemilik penginapan. Awalnya minta 100.000 per malam, cuman karena gue bilang gue 2 malam di sini, akhirnya dikurangin jadi 80.000 per malam. Lumayan kok, bersih, rapi, ada air hangatnya juga, kipas angin only. Cuman yang gitu ya nggak ada AC, tapi nggak usah khawatir kok kalau di sini pas malam itu hawanya adem. Udah ingat ya, lokasi stasiun tadi itu agak masuk ke dalam gang, jalan dalam gitu. Jadi kalau untuk nyari makanan memang agak kebatas, tapi harga makanannya di sini standar kok, nggak dinaik-naikin gitu atau diketok. Sebelum hiking tanggal 9 ini jam 12 malam itu beberapa jam sebelumnya hujan deras banget kan, intinya sempet jiper juga sih mau lanjut atau mundurin tanggal, tapi ternyata reda juga hujannya. Ya kemarin sewa motor itu motor Matic 100.000 per hari ya. Harga sewa motor tergantung jenis motornya. Jalanan ke Kawah Ijen kurang lebih 45 menit naik motor. Kalau kalian ngandelin Google Map, ketik aja Paltidung Kawah Ijen. Ganti sepatu dulu karena tadi naik motor pakai sendal. Mau ke Api Biru atau Blue Fire diwajibkan pakai masker ya. Kalau kalian nggak bawa masker atau nggak punya, nanti ada penyewaan. Banyak mas-mas yang nawarin 25.000 per masker dan itu wajib maskernya. Kecuali kalau kalian cuma mau lihat sunrise doang. Tiket masuk pemesanan hanya bisa dilakukan lewat online, tapi nanti pembayaran on the spot sih, cash. Registrasi dan login pakai email Gmail kalian, nanti aku bantu cantumin linknya di deskripsi box ya. Kalau kalian kesulitan registrasi pemesanan lewat online website, nanti datengin aja petugasnya di sana di loket, terus minta didaftarin, nanti mereka bantu kok. Ada tiket untuk lokal weekdays itu 5.000, weekend 7.500, untuk bule 100.000 weekdays, 150.000 weekend. Sekedar informasi buat kalian, kalau Kawah Ijen itu setiap Jumat minggu pertama itu akan ditutup, jadi jangan sampai pas kalian kesini tuh zong ya. Pada hari itu mereka mau bebersih. Ya lupa, sebelum kalian masuk ke wilayah Paltidung itu nanti ada charge tarif untuk masuk motor sama mobil ya, beda. Kalau kemarin motor 10.000 per orang sih, itu udah termasuk motornya. Nanti kalau kalian sudah bayar dapat karcis, nah itu bukti buat akses masuk. Jam pendakian dibuka pukul 2 pagi, ditutup jam 12 siang. Sekedar saran aja sih, kalau kesini tuh lebih baik jangan hari weekend atau libur dah, serta padat merayap, buat jalan aja tuh susah. Tapi nanti pas sampai di atas sih udah kelihatan tuh yang mana tereliminasi atau yang bertahan atau enggak. Tapi sisi positifnya pas lagi ramai gini nggak harus megang senter atau ngeluarin lampu, karena udah banyak orang yang nerangin jalanan pakai lampu mereka. Ojek dorong udah pada mangkal di sini. Harga ojek dorong itu 750.000 sampai 800.000 PP. Itu worth it sih menurut gue ya, karena yang narik itu 4 orang loh nanti. Karena memang kan nanjak banget, susah. Tapi pas turun sih cuma 1 orang doang yang narik. Jadi 800 atau 7,5 itu udah harga bolak-balik turun naik. Untung karena tadi habis hujan terus langsung cerah, bulannya kelihatan cantik. Kalau punya duit lebih pengen rasanya santai-santai sambil naik nanjak ditarikin pakai ojek dorong kayak gini, enak nih. Jalur trekking ke Kawah Ijen ini lumayan nyaman ya, ada yang sebagian jadi aspal, terus tanah padat berpasir, kayak model hiking santai gitu jatuhnya. Udah beda banget. Waktu pertama kali ke Ijen itu tahun 2013, itu jalurnya masih lumayan bertanah terus berpasir juga sih. Sekarang udah banyak yang dirombak. Udah sampai aja di Blue Fire. Tadi nggak bisa bikin footage pas turunnya karena
tangan gitu penuh dengan senter dan pegang ke kanan kiri batu. Lumayan terjal sih soalnya. Oh ya, by the way, jarak dari atas persimpangan yang mau Sunrise sama ke Blue Fire itu turun ke Blue Fire lagi kurang lebih masih 1 kilometer ya. Terus kemudian dia dibatasin sampai jam 5 pagi aja. Kalau udah jam 5 lewat itu nanti Blue Fire-nya akan disiram sama penambangnya supaya kita minggir sih, lebih ke situ sih. Karena kan mereka harus kerja ya. Nah, pas adegan penambang nyiram air ke Blue Fire itu kan jadi kayak orang nabun ya, asap banyak banget, asap belerang. Di situ gue sempet ke sesak napas, akhirnya gue minggir tuh karena udah gak kuat lagi di situ kan. Daripada aneh kenapa-nape kan ya Bo ya, mendingan aneh minggir daripada cuman dapetin foto doang, nyawa melayang. Kesian juga sih sama bapak-bapak penambangnya, kalau nggak digituin orang-orang masih tetap kekeh di situ pada foto-fotoan, ngalangin jalan mereka untuk naik ke atas. Kan mereka kesian ya, udah bawa belerang segede-gede gaban berat, terus masih ngeluarin suara juga. Kan harusnya kita yang pengunjung tuh tahu diri. Ini apa perasaan gue dong ya, semakin siang tuh semakin nyengat bau belerangnya. Jadi itu gue agak melipir jauh, lumayan ke atas ya. Pas mau deket danau pun juga masih baunya nyengat sekali, padahal pakai masker. Nah beginilah penampakan trekking tadi subuh tadi ya, nggak berasa banget dari atas ke bawah 1 kilo, kurang lebih 1 jam lebih. Tuh bau belerangnya, asapnya ya ampun. Ini ceritanya lagi nguatin hati dan nguatin iman buat nanjak balik ke atas. Dan orang-orang pun kayaknya udah mulai pada naik ke atas juga sih, udah mulai pada sepi. Nah itu kalau yang mau lihat sunrise lurus dia ke atas, kalau yang mau lihat Blue Fire turun ke bawah. Karena angin sudah mulai kencang, kayaknya harus turun deh. Soalnya dingin karena angin. Nah tadi yang udah naik ojek dorong, nanti bapak-bapaknya pada nungguin di sini nih buat ngejemput. Lokasinya dekat shelter. Mau ngeteh dulu, murah di sini, standar 5.000 harganya. Posisinya di belakang shelter. Di shelter ini ada warung satu-satunya, terus ada toilet 2 WC di belakang. Lagi tunggu-tungguan, janjiannya di sini aja nih, enak, nyaman, ada tempat duduk. Oke baiklah, gue lanjut perjalanan turun ya, udah jam 7-an juga nih. Sekalian lihat-lihat view di sini pas matahari terbit kayak gimana, soalnya tadi malam kan cuman gelap aja yang kelihatan.
Kalau kalian masih penasaran dan kepengen naik ojek dorong, naiknya pas kondisi pada saat mau turun aja tuh, nanti biasanya banyak bapak-bapak ojeknya yang nawarin start dari harga 50.000 deh. Semakin mau mendekati ke bawah semakin murah sih. Akhirnya sampai juga di gerbang depan. Naiknya 2 jam, turunnya sejam kurang aja. How does it work? Oh no! Yang pengen camping atau bawa tenda, ngerasain sensasi camping di Ijen, disediain sama pihak pengelola di parkiran yang luas nih di sebelah kanan ini. Yang sewa masker tadi nanti diserahinnya di sini nih, dicegat sama mas-mas yang tadi ngerentalin. Mereka tuh hafal gitu muka kita, walaupun masker kita masukin tas pun misalkan ya, karena nggak mungkin dipegang-pegang, itu mereka loh hafal transaksi dalam kegelapan, bisa tahu muka kita yang mana aja, udah ditandain. Langsung OTW turun, mau ngasih info aja nih untuk kalian yang sewa motor metik, hati-hati ya, karena ini kan jalurnya tuh terjal banget ya turun, jadi banyak yang lost gitu remnya, termasuk gue sempet, dan nemuin beberapa motor yang sempat ada kecelakaan dikit tapi nggak parah sih, cuman lost rem aja. Jadi hati-hati, itu intinya. Nah ini tadi yang gue maksud, salah satu contohnya, kesian mas-masnya lost rem tapi dia nyusruk, dibuang ke kiri, untung banyak
daun-daun sama rumput. Ya pokoknya jalurnya kayak gini deh, bayangin sendiri. Tapi tadi pas subuh-subuh jam 12 malam nanjak, nggak berasa jalurnya tuh kayak gini banget. Karena gelap. Cakep banget ya pemandangannya. Gue tuh seneng loh kalau touring ketemu jalur kayak gini yang berkabut, berembun gitu. Kayak eksotis gitu aja pemandangannya. Ini tuh jalurnya menurun ya, turun terus. Makanya motor metik kadang-kadang suka bablas. Menurut gue 11-12 sama jalur Cikidang yang dari arah Pelabuhan Ratu itu tuh. Cuman kalau kalau Cikidang kan agak lebar ya. Kalau ini dia sempit sih. Guys, kita sarapan dulu di Kota Banyuwangi. Terus makan mie ayam 9.000, makan es campurnya 6.000 rupiah saja. Rasanya ya lumayan lah. Terima kasih ya udah ngikutin vlog keijian kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dah.